Tuhan sudah mempersiapkan semua pekerjaan yang baik. Dan apapun yang kita kerjakan, itulah sebabnya Tuhan selalu berjanji, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Dengarkan perintahku lewat kuasa rohku yang kudus, lewat karena Roh Kudus. Kalian akan hidup, kalian tidak akan mati. Hidup di dalam jasmani dan rohani, kekasih Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang segar. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa selalu berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya menguraikan firman Tuhan. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bisa sehat sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mendampingi kami dan menjagai kami dengan kasih-Mu, dan senantiasa mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang kudus, berjaga-jaga dalam kehidupan kami, mengawali kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan. Kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa melakukan aktivitas, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberi hikmat kepada kami, dan mengurapi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hati kami buka untuk Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini saya beri judul firman Tuhan pada hari ini adalah tujuan hidup. Kekasih Tuhan, apakah kekasih Tuhan sudah memilih tujuan hidup kekasih Tuhan? Kira-kira apa? Apakah tujuan hidup kekasih Tuhan berupa bentuknya bagaimana kekasih Tuhan? Sebelumnya kita masuk dalam firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita melihat di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan memperhadapkan kepada kita. Kita pasti mengerti kalau kita sudah mendengarkan. Firman Tuhan demikian, Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin kekasih Tuhan. Ada 4 hal yang Tuhan suruh kita pilih kekasih Tuhan. Kehidupan yang pertama, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah berkat, dan yang keempat adalah kutuk. Kita mau pilih yang mana kekasih Tuhan? Paling di antara 4 ini kita pasti pilih yang baik-baik, pilih yang bagus-bagus. Paling kita memilih apa? Berkat dan kehidupan. Ya kan kekasih Tuhan? Siapa yang memilih kematian? Paling semua belum siap untuk mati, menghadap Bapa di surga. Dan paling semua tidak mau pilih kutuk. Karena kutuk itu sial, membawa kerugian. Sudah pasti kita memilih berkat dan kehidupan. Kasih Tuhan, kebanyakan kita, terutama bagi orang tua yang sudah berumah tangga, orang tua hanya masih terbatas mengajarkan kepada anak-anak. Kalau orang tua tidak punya tujuan yang jelas, seperti firman Tuhan malam hari ini judulnya tujuan hidup. Kalau orang tua kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, pasti kita hanya diberi hal-hal yang perkara berkat. Diberkati usaha kita, kita menjadi kaya raya, kita memiliki perusahaan yang banyak, kita memiliki banyak aset. Mungkin aset pabrik, aset apalagi kalau bagi ibu-ibu yang punya harta banyak, mereka punya aset berlian. Kekasih Tuhan, semua itu tidak salah untuk kita nikmati. Semua itu tidak berdosa. Kalau kita memiliki kekayaan, kita memiliki banyak aset, aset pabrik, punya harta berlian,
punya harta jamrud, banyak sekali batu-batu permata yang berharga, emas. Tetapi kekasih Tuhan, bukan hanya berhenti di situ tujuan hidup kita, kekasih Tuhan. Kita merindukan berkat-berkat Tuhan karena kata Tuhan Yesus Kristus itu adalah artinya itu berkat, kekasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada kutuk, hanya ada berkat. Nama Yesus Kristus membawa berkat, membawa damai, membawa sukacita. Jadi kekasih Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kita, harta benda itu tidak salah kita memiliki, bahkan kita menjadi kaya raya. Kita ingat Bapak Abraham, dia sebelum pergi ke tanah Kanaan, dia memang sudah diberkati, sudah kaya, tetapi dia bertambah kaya. Itulah pemberian Tuhan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Tuhan tidak melarang untuk jadi kaya raya. Tetapi bukan hanya berhenti di situ, kekasih Tuhan. Bukan hanya berhenti di berkat jasmani, kita menjadi kaya raya. Tetapi masih ada hal lebih lagi, tujuan lebih lagi, tujuan hidup yang sebenarnya, kekasih Tuhan. Kita bisa nikmati semua. Kita boleh bersenang-senang dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau keluar negeri, kita mau refreshing kemana aja. Bahkan kita mau keliling dunia. Tuhan tidak melarang itu semua. Tuhan lebih senang juga, malah senang melihat anak Tuhan Yesus diberkati. Karena untuk itu nanti anak Tuhan bisa menjadi saluran berkat. Diberkati dan menyalurkan berkat untuk kepada umat-umat Tuhan yang membutuhkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kekasih Tuhan. Karena ada pilihan yang lain. Dari 4 pilihan ini, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kita sudah memilih berkat dan kehidupan. Bukan hanya berhenti di situ. Terutama kita pilih berkat yang paling pertama. Karena kita mau diberkati di dunia supaya kita jadi berkat. Berkat jasmani itu kita sudah tahu semua. Uang, harta, semua yang kelihatan itu semua. Kita paling semua umat jujur tidak munafik. Mau itu semua. Ya kan, kekasih Tuhan? Nah, kekasih Tuhan. Ada juga janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu berkaitan semua, kekasih Tuhan. Kita akan melihat Injil Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, akulah jalan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, kekasih Tuhan. Kalau kita mau menikmati semua berkat-berkat jasmani di bumi ini, kita menjadi kaya raya, kita harus berjalan pada jalan kebenaran dan hidup. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan. Berarti kita bukan hanya memilih berkat saja, tetapi kita harus memilih apa, kekasih Tuhan. Tuhan sini katakan di kitab Ulangan, katakan, pilihlah kehidupan. Nah, siapa kehidupan itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kasih Tuhan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Mau kaya raya? Berjalanlah di jalan Yesus Kristus itu. Dialah jalan kita. Dialah kehidupan kita. Jangan berhenti hanya sampai di berkat. Berkat itu boleh ada. Berkat kaya raya secara jasmani itu boleh ada. Kalau kita mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jalan kebenaran dan kehidupan. Itu yang Tuhan mau, kita memilih kehidupan. Di dalam kitab Yeskel 20 ayat 11, kekasih Tuhan. Mari kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran itu, kekasih Tuhan. Jangan berhenti di berkat-berkat jasmani. Kitab Yeskel 20 ayatnya yang ke-11, di sini dikatakan, kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan, di sana aku memberikan ketetapan kepada mereka, ketetapan-ketetapanku, dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Amin. Itulah sebabnya saya katakan, jalan di jalan kebenaran hidup itulah Yesus Kristus, maka kita akan hidup, kekasih Tuhan. Kita milih berkat dan kehidupan, tetapi lebih penting Tuhan mau kita pilih kehidupan. Kita punya harta kaya raya, kita kembangkan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak beri hikmat kepada kita, dan kita salah kelola, salah memanage semua harta-harta kekayaan itu. Kita bisa, kekasih Tuhan, habis
Tidak ada kehidupan di situ. Tetapi kalau kita berjalan di jalan kebenaran dan hidup ialah Yesus Kristus Tuhan, maka semua apa yang kita kerjakan sesuai janji firman Tuhan katakan selalu berhasil dan beruntung. Kalau kita mau selalu di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Ketetapan Tuhan ialah kita tetap di dalam firman-Nya Dia. Di dalam peraturan firman Tuhan. Kita tidak melanggar, kita tidak keluar jalur daripada peraturan Tuhan Yesus. Atau kita tetap tinggal di jalan itu. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Kita sama tahu seluruh isi Alkitab yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semua intinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kasih. Dia mau kita tetap, itulah jalan yang sebenarnya. Yang harus kita tempuh kekasih Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan kebenaran kehidupan, ialah Yesus Kristus Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Maka berkat-berkat Tuhan itu mengikuti kita, kasih Tuhan. Apapun yang kita kerjakan pasti diberkati. Debu jadi emas asalkan kita mau sungguh-sungguh. Tinggal dalam kebenaran, dialah jalan kebenaran kehidupan dan tetap tinggal dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kasih Tuhan. Efesus 2. Surat Efesus 2 kekasih Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kekasih Tuhan. Tuhan mau kita bekerja, melakukan pekerjaan yang baik. Yang Tuhan sudah persiapkan, bukan usaha kita. Dia mau kita berjalan dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Jalan yang dipersiapkan Tuhan. Supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup maksudnya kita menikmati berkat Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan itu kekasih Tuhan. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kekasih Tuhan. Tetaplah kita berjalan di dalam kebenaran dan hidup itu. Agar kita senantiasa menikmati kehidupan itu, kekasih Tuhan. Jangan kita keluar dari jalur kehidupan. Karena Yesus Kristus itulah kehidupan itu sendiri, kasih Tuhan. Lakukanlah yang Tuhan sudah siapkan, pekerjaan yang baik. Tuhan sendiri yang mempersiapkan. Kita tidak perlu mengatur konsep, tidak perlu untuk berusaha dengan kekuatan kita. Yang penting kita menyambut dulu kebenarannya, kita meyakinkan, aminkan kebenaran yang Dia katakan. Itu tandanya kita tetap tinggal di dalam jalurnya Tuhan, di dalam perintah-perintah Tuhan, di dalam peraturan-peraturan Tuhan. Maka Tuhan sudah mempersiapkan semua pekerjaan yang baik. Dan apapun yang kita kerjakan, itulah sebabnya Tuhan selalu berjanji. Apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyiapkan itu, kasih Tuhan. Dan kita hidup di dalam apapun yang kita kerjakan pasti berhasil dan berhasil. Berhasil dalam lahiriah dan berhasil pertumbuhan rohani kita berubah dari hari ke hari. Pembaruan budi kita berubah, karakter kita berubah. Semakin hari semakin disempurnakan menuju menjadi seperti Kristus oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberi Roh Kudus, membentuk pribadi kita di dalam roh kita. Kita semakin dibentuk menjadi seperti Kristus. Asalkan kita mau memilih kehidupan itu, kekasih Tuhan. Bukan kematian atau kutuk. Tetapi atau berkat. Berkat itu bonus kekasih Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan katakan pilihlah kehidupan. Tinggal Tuhan yang tidak katakan begini. Pilihlah aku anak-anakku. Akulah kehidupan itu. Mari anakku percaya kepadaku. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan kalian tidak percaya kepadaku. Seperti itu Tuhan mau kasih Tuhan. Dengarkan perintahku lewat kuasa Rohku yang kudus. Lewat karena Roh Kudus. Kalian akan hidup, kalian tidak akan mati. Hidup di dalam jasmani dan rohani, kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Dan Dialah memang kehidupan kita. Kita ada bernafas karena Dia hembuskan nafasnya yang kudus. Sampai kita bisa seperti saya berbicara seperti ini. Karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Karena Allah Bapa di surga itulah Yesus Kristus yang menghembuskan nafasnya yang kudus. Diberikan kepada manusia. Dan bisa menikmati. Dan menikmati kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, Tuhan begitu baik bagi umat Tuhan. Tuhan berfirman bukan asal berkata, tetapi Dia menyiapkan jawaban yang tepat
Jawaban yang jelas bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya, yang mau percaya sekalipun belum melihat kasih Tuhan. Kalau kita sudah melihat baru kita percaya, itu sama dengan kita mau iming-iming dengan yang kita mau tetapi bukan yang Tuhan mau. Sedangkan yang membuat peraturan adalah Tuhan sendiri, yang membuat hukum-hukumnya ada Tuhan sendiri, yang mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan itulah dari Tuhan sendiri. Demikian Tuhan mau kita harus masuk pada jalan yang Tuhan bentuk, jalan yang Tuhan buat. Di dalam Mazmur 128 ayat yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya kita bisa melihat cucu kita. Damai sejahtera atas Israel, atau damai sejahtera juga atas kita semua yang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya janji-janji Tuhan jika kita memilih kehidupan itu, kasih Tuhan. Kita hidup dan kita menikmati seperti bangsa Israel. Firman Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Mereka bisa menikmati di kota Yerusalem yang sekarang yang ada di Yerusalem. Kita nanti menikmati di Yerusalem baru. Kita mendapatkan kehidupan sampai kepada Yerusalem baru, kasih Tuhan. Dan kita masih selama di bumi ini kita masih bisa melihat anak-anak kita dan cucu kita, kata Tuhan Yesus. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas kita semua. Bagi kita yang percaya kepadanya. Pilihlah kehidupan kekasih Tuhan. Jangan kita berat hati untuk terlalu mengejar berkat-berkat dan berkat. Berkat itu tidak perlu dikejar kekasih Tuhan. Berkat itu Tuhan sudah sediakan. Dia yang mempersiapkan jalan. Dia mempersiapkan itu bagi kita semua. Kita menerimanya dengan iman dulu. Kita mengambilnya dengan cara percaya dulu sebelum melihat. Dan Tuhan sendiri yang mempersiapkan berkat-berkat itu. Tuhan yang menurunkan belas kasihannya kepada kita. Tuhan yang memerintahkan malaikat-malaikat yang kudus naik turun dari surga ke bumi. Memberkati kita kekasih Tuhan. Seperti Yakub. Dia buat satu tanda peringatan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia katakan, sebelum kau memberkati aku tidak mau melepaskan. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan pada akhirnya dia diberkati. Demikian Tuhan mau kita memilih kehidupan dulu. Baru kita diberkati. Yakub dia bergumul dulu. Bukan langsung terima bersih. Langsung blek. Tidak ada kasih Tuhan. Kita harus percayai Tuhan Yesus kita itu dulu. Baru kita harus percaya bahwa dia adalah kehidupan kita. Sumber kehidupan kita. Baru kita bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam berkat-berkat jasmani. Kebanyakan umat Tuhan terbalik. Mereka cari berkat jasmani dulu. Baru mereka mau katanya mengalirkan berkat-berkat itu kepada sesama. Mereka lupa yang mengirim berkat adalah Tuhan sendiri. Contoh semut. Semut bisa dapat nasi sisa-sisa remah-remah. Karena apa? Bukan karena semut itu rajin bersatu tanpa pemimpin. Tetapi itu pemeliharaan Tuhan di dalam semut. Hewan ciptaannya dia. Tuhan menyiapkan makanan bagi semut. Dan juga seperti burung di udara. Tuhan memberi makan burung di udara. Lewat buah-buahan. Lewat tanaman di darat, ada gandum, ada padi, ada pohon mangga, ada pohon anggur, seperti depan kita ada pohon anggur, buah ceri, dan ada beberapa pohon-pohon. Lewat juga ada madu dari kembang-kembang yang dimakan oleh tawon kekasih Tuhan. Itu semua pemeliharaan Tuhan kepada hewan-hewan ciptaan Tuhan. Demikian manusia kekasih Tuhan, bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari berkat Tuhan. Dari Tuhan mengatur hidup. Dia bilang di sini firman Tuhan tadi katakan Tuhan yang mempersiapkan itu semua dan manusia tinggal menggapainya dengan iman. Setelah menggapai dengan iman menjadi wujud nyata dan manusia mengerjakan dengan kekuatan tubuh. Dengan tangan bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha, sebagai banyak sekali talenta yang Tuhan berikan kepada kita kekasih Tuhan. Kita bisa hidup, kita mengerjakan 3 faktor yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang Tuhan titipkan di dalam talenta, karunia, dan fungsi. Talenta itu perlu kita kerjakan kekasih Tuhan. Kalau orang yang tinggal dalam kehidupan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ialah kehidupan itu sendiri. Dia harus melipat gandakan apa yang Tuhan berikan supaya dia hidup, mengembangkan talenta yang ada. Seorang talenta itu berbicara di
perkara lahiriah kekasih Tuhan. Dia bisa jadi tukang batu, tukang kayu, tukang jahit, tukang kue. Banyak hal-hal talenta yang Tuhan percayakan kekasih Tuhan. Kalau di dalam karunia itu ada karunia musik, karunia pujian, karunia memuji menyembah, karunia doa. Kalau mau bermain musik itu talenta kekasih Tuhan. Tapi berkaitan dengan sikap hati yang mau memuji menyembah. Jadi supaya terlengkapi 3 titipan Tuhan, talenta, karunia, dan jawatan atau fungsi, kita harus apa? Melipat gandakan itu semua kekasih Tuhan. Ada yang diberi 1 tetapi dia tidak lipat gandakan talentanya, maka yang 1 itu diambil kembali. Kasarannya kasih Tuhan, yang miskin tambah miskin karena tidak melipat gandakan talenta. Tetapi yang kaya bertambah kaya. 5 talenta dia kembangkan menjadi 10. Itu yang Tuhan mau kasih Tuhan. Kita harus kembangkan. Kita bisa apa? Bisa setir mobil. Kita bisa jadi contoh. Kita mungkin bisa nge-grab. Bisa ojek. Bisa buat apa aja kekasih Tuhan. Bebas. Tuhan berkarya di 3 yang Tuhan titipkan kepada manusia yang harus dikerjakan supaya ada kehidupan. Kalau kita cuma diam-diam di rumah, tidak mau kerjakan talenta yang Tuhan percayakan, bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Kita harus rajin untuk mengembangkan semua itu supaya ada kehidupan dalam hidup kita. Kita memilih Yesus adalah hidup. Yesus sudah memberi contoh kepada umat-umat Tuhan. Yesus ini bekerja pada waktu dia di bumi, dia berjalan memberitakan kabar baik. Dia memberi contoh kepada umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus bukan berdiam di kamar, ngumpet terus doa-doa aja, angkat tangan, doa terus turun beras dari surga. Tidak kekasih Tuhan. Tuhan Yesus berjalan, dia kembangkan apa yang ada. Petrus, Tuhan suruh, Petrus katakan, Tuhan tidak ada ikan, kami sudah semalaman, tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan katakan, Petrus, lemparlah jalamu ke sebelah kanan. Akhirnya si Petrus kaget melihat ikan di jala hampir putus jalannya karena apa? Terlalu banyak ikan. Di situ Tuhan mengajarkan apa kekasih Tuhan? Talenta itu harus perlu dikembangkan supaya ada kehidupan di sana. Secara lahiriah umat Tuhan harus bekerja melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan. Seperti Rasul Petrus pada waktu dia masih jadi nelayan petani ikan. Dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada akhirnya Petrus tidak miskin. Petrus diberkati. Dia bisa menjala ikan begitu banyak. Bahkan disortir, dipilih mana ikan yang besar, mana yang kecil. Dia bisa menikmati kehidupan dari Tuhan Yesus karena dilipat gandakan talenta itu. Kalau kita ada porsi kita Tuhan berkati di bidang properti, ayo kita kembangkan. Dengan penuh bijaksana kita memanage keuangan. Kita lihat lokasi yang mana yang bagus. Tentu kalau kita belajar, kalau kita baru belajar dari dasar, kita jangan beli tanah yang mahal-mahal. Jangan dulu kita buka di tengah kota yang tanahnya sudah tinggi harganya. Kita ambil yang di pinggiran kota. Kita buka jadi seorang kontraktor properti, real estate. Sekalipun bukan yang sudah, jangan lu terlalu yang mahal-mahal. Nah, dari situ kita bisa diberkati Tuhan lewat talenta yang kita kerjakan, kembangkan kekasih Tuhan. Dan ada kehidupan. Situ kita bisa melihat benar-benar Yesus itu real dalam kehidupan kita. Dan dia janjikan, pilihlah kehidupan. Bagaimana bisa hidup kalau kita malas diam di rumah, tidak bekerja kekasih Tuhan. Tidak kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Tidak ada kehidupan di sana kekasih Tuhan. Kita tetap kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Contoh pribadi saya kekasih Tuhan. Saya latar belakang seorang dunia kecantikan. Belajar kecantikan rambut dan kulit. Satu waktu saya diundang satu pengusaha. Dia minta saya untuk konseling. Pada waktu konseling berjalan dan selesai, Taci ini mau diundang untuk pergi undangan pesta kekasih Tuhan. Dan waktunya pepet sekali. Dia ngeluh depan saya, aduh Ibu Hana, saya besok mau ke pesta. Yang biasa make up saya lagi pulang kampung. Yang biasa saya pakai, kalau sekarang istilahnya kan mua ya. Make up yang lagi keren kan ya. Nah, terus saya kasihan ibu ini, saya bilang, boleh Ibu, permisi, kalau Ibu percaya saya bisa blow rambut Ibu. Saya bisa dandan sekalipun dandan yang bukan seperti MUA, seperti sekarang kan, MUA itu. Artis, make up artis. Dia bilang, oh Ibu Hana bisa blow rambut ya? Ya kemurahan Tuhan, dulu saya pernah
background saya dulu, saya pernah belajar kecantikan, saya bisa styling rambut ibu, saya juga bisa make up. Kalau ibu mau yang soft, dia bilang, iya, saya mau. Dan saya kerjakan dia double porsi kekasih Tuhan. Saya konseling secara rohani, Tuhan izinkan. Dia mengundang saya, bukan saya minta pekerjaan paksa-paksa orang supaya saya layani. Tidak. Roh Kudus menggerakkan hatinya, memanggil saya konseling. Setelah konseling sudah berbicara perkara roh, batinnya terisi. Dia juga tahu saya dunia lama saya, background saya adalah seorang kecantikan, mempelajari dunia kecantikan kulit dan muka rambut. Dan akhirnya kekasih Tuhan, saya kerjakan, saya tidak buka tarif, saya kerjakan. Dia merasa cocok dan dia bilang, puji Tuhan Ibu Hana, saya tidak tahu kalau Ibu Hana bisa styling rambut. Nah, itu kita harus apa? Kembangkan talenta. Jangan kita gengsi, oh saya sudah hamba Tuhan, saya tidak mau kerja itu masa lalu saya, itu saya bukan seperti itu lagi. Kalau kita ada kesempatan dan tidak mencuri waktu untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan, ada waktu longgar untuk kita kerjakan talenta itu tidak dosa di hadapan Tuhan, kekasih Tuhan. Itu kita sedang kembangkan pekerjaan-pekerjaan lahiriah yang skill-skill kita perlu kita lipat gandakan, kekasih Tuhan. Jadi contoh seperti itu, saya juga kaget. Dia kok mau kepada saya, pada biasanya dia pakai tukang make up artis, kekasih Tuhan. Tetapi kalau kita mau lipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan, di situ ada kehidupan. Kekasih Tuhan, jadi kita ada double fungsi. Bukan hanya naik-naik di mimbar, khotbah tentang rohani, tentang Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus itu perkara roh. Tetapi Tuhan Yesus itu bisa menjadi real dalam kehidupan kita. Kalau kita mau kembangkan talenta yang Tuhan berikan, dia hidup, dia ada di dalam hidup kita bersama-sama, kekasih Tuhan. Lipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan. Itulah ada tanda kehidupan. Itulah Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Demikian kekasih Tuhan, kita bisa masak. Ada yang pesan kita catering. Kita ada talenta di dalam untuk meracik bumbu-bumbu dan pada akhirnya masakan kita enak. Nah itu kita kembangkan talenta. Kita tidak usah gengsi. Tidak usah bilang, oh saya nggak mau. Saya kan pengusaha. Padahal ada banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada orang itu, tapi dia tidak kembangkan. Bagaimana ada kehidupan di situ? Jelas tidak ada kehidupan karena tidak dikembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Kita baru belajar di satu tahap, kekasih Tuhan, perkara talenta, supaya ada kehidupan. Karena Tuhan bilang, pilih kehidupan. Sekarang kita maju di mana? Tahap yang kedua adalah karunia. Karunia rohani yang Tuhan berikan lewat kuasa Roh Kudus. Ada karunia pujian. Kalau waktu dia menyanyi, suaranya suara emas, membuat orang bisa menangis dengan dia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Begitu orang merasakan dia memuji Tuhan dan semua umat Tuhan mendengar, mereka diberkati, mereka diberi kekuatan imannya. Demikian kasih Tuhan. Jika ada orang yang mengundang untuk jadi worship leader, monggo kekasih Tuhan, lipat gandakan talenta, maka situ ada kehidupan. Kita hidup dari talenta, karunia dan fungsi yang Tuhan percayakan. Banyak orang-orang mengeluh kehidupan mereka. Selalu terpuruk, selalu bilang kekurangan ini, kekurangan itu. Karena apa? Tidak mau kembangkan talenta. Kekasih Tuhan, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kalau saya bisa ada kekasih Tuhan di rumah yang saya tinggal sekarang, itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan memberi kemampuan. Saya bisa mengerjakan talenta dan karunia. Pada akhirnya saya bisa menikmati rumah itu dengan kebaikan Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau saya cuma ngumpet-ngumpet di kamar, saya berdoa aja, dan saya tidak bergaul dengan tubuh Kristus, saya tidak bagikan kasih karunia Tuhan, saya tidak bagikan segala kebaikan Tuhan, tidak bagikan kabar baik, bagaimana saya bisa menikmati hidup ini? Kalau kita sebagai seorang pendoa, biar kita berdoa bagi umat-umat Tuhan, di saat Tuhan taruh rasa di hati, lewat karunia karena Roh Kudus, kita kembangkan itu, maka di situ ada kehidupan. Umat-umat Tuhan ditolong lewat hikmat-hikmat karunia Roh Kudus dalam doa. Maka umat-umat Tuhan itu diberkati, kasih Tuhan, kita lipat gandakan talenta dan kita hidup, kita melipat gandakan karunia yang Tuhan berikan, maka kita hidup dari itu, kasih Tuhan.
Dan juga kita apalagi kekasih Tuhan, melipat gandakan fungsi yang Tuhan berikan. Ada 5 fungsi: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Lah kalau kita tidak peka, mengerti di dalam fungsi Tuhan berikan, maka kita akan terpuruk dan terpuruk, kita akan miskin dan miskin. Itu sama dengan 1 talenta ditanam di dalam tanah. 1 talenta ditanam dalam tanah, diambil kembali. Contoh yang Tuhan berikan itu, bisa kita lihat, aduh Tuhan itu kejam ya, Tuhan itu tidak adil ya, kok diambil lagi loh cuma 1. Yang jelas Tuhan tidak mau diberikan talenta tidak dilipat gandakan. Jadi mari kekasih Tuhan, lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Agar kita bisa menikmati kehidupan itu. Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Kekasih Tuhan, Tuhan suruh memilih kehidupan, tetapi jalan kehidupan itu kita harus mengerti bagaimana cara jalan kehidupan itu dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Tiga hal ini, kasih Tuhan. Talenta, karunia, dan jawatan harus dilipat gandakan agar kita diberkati lewat talenta, karunia, dan jawatan fungsi yang Tuhan berikan. Demikian biarlah kita pilihlah kehidupan itu. Ialah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Mazmur 128 ayat yang kelima. Oh ya, tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita, pada akhirnya Tuhan memberkati kita dari Sion. Kalau di Yerusalem Tuhan memberkati sama, dan Tuhan memberkati kita dari surga. Dan kita bisa menikmati kehidupan lewat anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dalam Wahyu 3:12 kita lihat kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Puji Tuhan. Kita dapat nama yang baru, kasih Tuhan. Kita bisa mencapai Yerusalem baru. Sorga yang indah, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menikmati kehidupan dalam Yesus Kristus. Bahkan kita mendapatkan bonus. Tuhan bawa kita di rumahnya yang indah, di surga yang indah, di Yerusalem baru. Semuanya kita bisa nikmati di bumi dan di surga. Itu baru cocok dengan firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kalau kita mau melipat gandakan talenta, karunia, dan jawatan Tuhan percayakan, maka di sana ada kehidupan. Yesus menjadi real dalam hidup kita. Dan kehidupan itu tetap mengikuti hidup kita sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya percaya Roh Kudus memimpin kita, mengajar kita lebih lanjut lagi. Kita bisa mengerti arti hidup ini dan kita bisa tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah kita memilih kehidupan dan mengerjakan bersama Roh Kudus agar kita tetap tinggal dalam kehidupan itu. Ialah di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada kehidupan, tidak ada kutuk, tidak ada berkat, tidak ada kutuk. Yang hanya ada berkat, tetapi yang terutama ada kehidupan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat kami mau percaya kepadamu, di saat kami mau menerima Engkau menjadi Tuhan kami, Tuhan yang hidup, disitulah terjadi kehidupan dalam hidup kami. Dan di saat kami mau menjalankan semua yang Kau percayakan dalam hidup kami, yang kami perlu kerjakan di bumi ini, di dalam karunia, talenta, karunia, dan jawatan, kami mau mengembangkan itu bersama pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu. Itulah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus. Maka kami bisa menikmati kehidupan itu dari hari ke hari. Dan Engkaulah Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami yang sebenarnya. Di dalam Engkau hanya ada kehidupan. Tidak ada kutuk, tidak ada kematian, tetapi ada berkat dan kehidupan, terutama kehidupan ialah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami sepanjang hidup kami oleh anugerah-Mu ya Bapa. Dan tak lupa kami berdoa buat Gembala Sidang, Bapak Dr. Sudarso Susilo bersama istri dan anak-anak serta pekerjaan yang mereka kerjakan senantiasa selalu. Kami percaya Engkau selalu memberkati dan selalu ada kehidupan
apapun yang Gembala sedang kami kerjakan, dan juga kepada kami semua. Kami percaya kami telah diberkati, dan kami mau melipat gandakan talenta, karunia, dan jawatan, agar kami bisa menikmati Tuhan. Engkau itulah kehidupan kami oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menikmati Engkau, Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami yang sebenarnya. Itulah tujuan hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Engkau Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Allah kami juga oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Amin.